Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di renungan buka Sabat kali ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu. Kami boleh berada di pembukaan Sabat dengan sehat. Semua ini karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kiranya renungan yang singkat dari firman Tuhan menolong kami menjadi anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ada satu hal yang boleh jadi kita tidak sadar, kita tidak menyadari bahwa Allah tidak pernah berubah kasih-Nya terhadap manusia. Kasih Tuhan sama kepada orang jahat, dan kasih Tuhan tetap sama kadarnya dengan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Kasih-Nya kepada kita yang sering datang di gereja setiap Sabat, melayani Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, kadarnya tetap sama kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tahu tentang Tuhan, tetapi mereka melakukan kejahatan terang-terangan, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehidupan yang Tuhan kehendaki. Jadi, manusia yang tidak mengenal Tuhan, manusia yang melakukan dosa-dosa, dan kita orang yang tanda kutip orang baik yang dimaksudkan bukan tidak berdosa, adalah orang yang berusaha dengan pertolongan Tuhan untuk mencari Dia. Tuhan tidak berubah kepada dua hal ini, kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan dan kita yang mengenal Dia. Karena Tuhan mengasihi mereka, memberikan hujan dan panas sama kepada orang baik dan orang jahat. Dan kasih itu nyata kepada orang jahat dan orang baik. Dan lebih hebatnya lagi adalah Tuhan mendengar setiap doa-doa orang jahat ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberi berkat kepada kita ketika kita berdoa memohon berkat. Bahkan Tuhan dengan penuh belas kasihan memberikan kesembuhan kepada saudara dan saya yang memohon kesembuhan dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita makanan yang cukup hari ini. Itu janjinya bagi kita. Mari kita coba melihat apa yang ditulis di dalam Mazmur pasal 11. Ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saya berharap saudara mengambil waktu untuk membaca 7 ayat ini sedikit sekali. Tapi saya akan mengambil 2 ayat, yaitu ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Mazmur 11 ayat 4 dan 5 bunyinya demikian. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ayat yang ke-5, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Dari 2 ayat ini, ayat 4 dan 5, ada 2 hal, bahwa ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Lebih jelas lagi ayat Alkitab yang baru saja kita baca, ada orang fasik. Mungkin saudara ingin mengetahui lebih dekat dengan apa yang disebutkan dengan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tahu tentang firman Tuhan, mengerti banyak tentang kebenaran Tuhan, tetapi mereka tidak menghidupkan. Ini yang berbahaya. Ini beda banget dengan orang yang
terang-terangan jahat di luar sana karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak pernah mendengar firman Tuhan. Tetapi bagi kita yang sering mendengar firman Tuhan tetapi tidak menghidupkan. Misalnya firman Tuhan jelas mengatakan tidak boleh membenci tetapi kita membenci dan lain sebagainya. Banyak sekali penjabarannya. Namun intinya adalah dalam kehidupan manusia kita berada di bawah sorot mata Tuhan. Tuhan yang ada di sorga, di takhtanya yang penuh kemuliaan, tahu siapa saudara dan saya. Bahkan di dalam ayat 4 mengatakan dia menguji anak-anak manusia. Dia tahu setiap yang ada dalam pikiran kita. Dia tahu apa yang sedang kita perbuat, bahkan apa yang ada di dalam pemikiran kita. Harus kita menyadarinya ini. Harus kita sadar keberadaan ini. Kita tahu bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Allah sangat mencintai kita. Dan ini tidak perlu ditanyakan lagi. Kasih Tuhan sungguh luar biasa bagi saudara dan saya. Tapi ayat ini menyatakan di ayat yang kelima, ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Bagaimana Tuhan mengasihi? Katanya Tuhan mengasihi seluruh manusia. Apakah itu orang berdosa atau orang yang benar? Ya, pasti. Tapi ketika kita tidak pernah berubah, disitulah kita akan menerima akibat dari pilihan kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi saudara dan saya. Yang mengubah kasih Tuhan terhadap saudara dan saya adalah pilihan kita. Artinya begini, Tuhan tetap mengampuni kita. Tuhan mengasihi kita. Tetapi ketika kita tidak pernah berubah dalam hidup ini, ketika kita tidak menyadari segala pelanggaran kita akan merasakan bagaimana pilihan kita yang menuntun kepada kebinasaan. Berarti bukan Tuhan yang tidak mengampuni, tetapi karena kita memilih untuk tidak diampuni. Itulah sebabnya kita bersuka cita ketika kita memasuki Sabat yang kudus ini. Kami datang kepadamu Tuhan, sebagaimana kami ada. Kami rindu Tuhan obahkan kami. Kami rindu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami rindu untuk berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga pilihan kami adalah tetap setia kepada Tuhan. Dan kasih Tuhan terus-menerus menjadi bagian kami sampai Tuhan datang. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang ajaib bagi kami. Tuhan tidak pernah berubah kepada kami orang-orang berdosa. Tuhan sungguh mengasihi kami. Bahkan ketika kami berdoa, Tuhan menjawab doa kami. Ketika kami memohon berkat, Tuhan berkati kami. Dan lebih dari itu ya Tuhan, ketika kami memohon pengampunan, Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami. Sebelum kami memasuki Sabat-Mu yang kudus. Sehingga ketika kami memasuki waktu-waktu kudus Tuhan, kami dikuduskan. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih karena Tuhan telah mengantarkan kami di pembukaan Sabat dengan penuh sukacita. Terberkatilah kiranya kami semua ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya ucapkan selamat Sabat.